Hi everyone, hope you're doing well. Kali ini kita akan membahas tentang past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini disebut juga dengan past perfect progressive tense. Ini adalah jenis tense yang sangat advance. Jadi, selamat bagi teman-teman yang sudah sangat semangat belajarnya hingga sampai di titik ini. Past perfect continuous tense ini digunakan to talk about something that had started in the past and continue to happen in the past before another completed event happened. Seperti halnya continuous tense yang lain, past perfect continuous tense ini menekankan di proses yang berlangsung. Jadi, untuk menjelaskan sebuah proses yang sudah dimulai dan sedang berlangsung sebelum adanya suatu hal lain yang terjadi, di masa lalu juga tentunya, kita pakainya ya past perfect continuous tense ini. Agak membingungkan ya mungkin ya. Oke, begini kalau digambar di timeline. Kalau terjadinya sekarang, kita pakai present tense. Kalau terjadinya sebelum sekarang, kita pakai past tense. Kalau kejadiannya sebelum sesuatu yang terjadi di past tense, pakainya past perfect tense. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Tapi, kalau past perfect tense ini, untuk sesuatu yang sudah selesai terjadi sebelum ada sesuatu yang terjadi di past tense. Nah, sedangkan past perfect continuous menjelaskan proses sebuah kejadian sebelum di past tense. Tidak hanya menyampaikan apa yang sudah terjadi saja, melainkan menekankan adanya kontinuitas dari sebuah aksi. Contoh kalimatnya begini, I had been pulling an all-nighter before I passed out. Atau, I passed out after I had been pulling an all-nighter. Kalimat pertama dan kedua ini maksud kalimatnya sama, tinggal dibalik aja susunannya dan diganti before dan after-nya, karena itu merujuk ke sequence atau urutan kejadian. Kalimat yang pertama itu artinya, saya begadang semalaman sebelum saya pingsan. Nah, kalimat yang kedua berarti saya pingsan setelah begadang semalaman. Jadi di klausa pertama, yaitu I had been pulling an all-nighter, itu ditekankan proses dan durasi begadangnya, yaitu semalaman. Dan terjadinya ini sebelum passed out. Jadi pakai past perfect continuous. Sedangkan kalau yang passed out itu cuma bilang kalau ya saya pingsan sebelum sekarang ini ya, di masa lalu. Dan itu nggak menjelaskan adanya proses, ya udah pingsan aja gitu. Dan karena ini kejadiannya setelah pulling an all-nighter, makanya dia pakai simple past tense. Kalau dibikin jadi sebuah timeline, jadinya seperti ini. Jadi saya pulling an all-nighter nih, alias begadang semalaman, sampai akhirnya saya passed out atau pingsan. Saya passed out-nya sebelum saya cerita sekarang ini atau now. Jadi passed out-nya pakai simple past, sedangkan pulling an all-nighter-nya karena udah mulai sebelum passed out sampai dengan passed out, maka dia menggunakan past perfect continuous tense. Berikut ini adalah formula untuk past perfect continuous tense. Untuk kalimat positif atau affirmative-nya adalah subject plus had been and then followed by verb ing. Kalau negatifnya tinggal tambahin not aja setelah had been, jadi subject, had been, not, and then verb ing. Terus untuk kalimat tanya atau interrogative-nya, had plus subject plus been and then followed by verb ing. Untuk semua subject, sama ya auxiliary verb-nya, yaitu pakai had been. Gak peduli itu jamak atau tunggal atau cowok atau cewek, semuanya pakai had been kalau past perfect continuous tense. Seperti yang bisa dilihat, past perfect continuous tense ini auxiliary verb-nya ada dua, yaitu had dan been. Ini sudah serangkai, gak berubah-ubah mau dikasih subject apapun, dan ini konsisten dengan aturan perfect tense, di mana setelah have atau has atau had, itu adalah verb 3 atau past participle atau verb 3. Been adalah verb 3 dari be. Karena ini continuous, maka harus pakai verb ing kan? Nah, sebelum verb ing, kan harus ada to be tuh. To be-nya inilah yang jadi verb 3, yaitu been. Kemudian disusul dengan verb ing itu tadi. Semoga bisa dipahami ya. Ini contoh kalimat affirmative-nya. I had been working all night before I went to sleep. Saya udah kerja semalaman sebelum akhirnya saya beranjak tidur. Untuk negatifnya, ini contoh kalimatnya. I had not been listening to my teacher before she asked me to answer her question. Aku nggak dengerin penjelasan guruku sebelum dia nyuruh aku jawab soal yang dia kasih.
Beda ya dengan teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan penjelasan saya. Good job everyone. And then for interrogative atau kalimat tanyanya, contohnya begini. Had you been living in Jogja before you moved to Jakarta? Apakah kamu tinggal di Jogja sebelum pindah ke Jakarta? Kalau untuk contractions atau singkatan, caranya begini. Oh ya, sebelumnya perlu diingat bahwa singkatan hanya digunakan untuk saat berbicara atau menulis yang informal ya. Untuk chatting dengan teman misalnya. Untuk academic writing atau formal business writing, nggak boleh ya disingkat-singkat. Hukumnya haram gitu. Harus ditulis lengkap. Berikut ini adalah contractions untuk kalimat positif. I had been working. I'd been working. Jadi, I dan had-nya digabung jadi satu menjadi I'd. I'd been working. You had been drinking. You'd been drinking. She had been listening. She'd been listening. He had been watching. He'd been watching. They had been cleaning. They'd been cleaning. We had been playing. We'd been playing. It had been rendering. It had been rendering. Mungkin it ini agak-agak jarang dikontrakt atau disingkat. Jadi akan lebih mudah sebenarnya untuk bilang it had been rendering aja, nggak perlu bilang it had been rendering. But if you want to talk fast atau kalau mau ngomongnya cepet, boleh-boleh aja disingkat. Tapi singkatannya yaitu tadi agak-agak tricky ya. Bacanya adalah it had been rendering. Jadi misalnya komputernya tuh udah rendering semalaman kayak gitu misalnya. Untuk negatifnya, dari I had not been, jadi I hadn't been. Had not-nya diilangin aja O-nya yang ada di not itu, kemudian diganti dengan apostrophe atau tanda petik satu. Terus digabung aja kedua katanya itu, jadilah hadn't. I had not been working, I hadn't been working. You had not been drinking, you hadn't been drinking. She had not been listening, she hadn't been listening. He had not been watching, he hadn't been watching. They had not been cleaning, they hadn't been cleaning. We had not been playing, we hadn't been playing. It had not been rendering, it hadn't been rendering. Jadi, harus jelas pengucapan D-nya untuk kalimat positif, yaitu I'd. Kalau untuk kalimat negatif, harus jelas pengucapan T-nya. I hadn't. Gitu? Nah, seperti yang sudah sering saya sampaikan untuk continuous tense, untuk past perfect continuous tense ini juga tidak boleh menggunakan steady verbs, benar sekali. Steady verbs hanya bisa digunakan untuk simple tenses. Misalnya simple present atau simple past, kemudian simple past perfect. Nah, steady verbs ini adalah kata kerja tapi yang tidak memperlihatkan adanya sebuah proses. Kesannya mungkin lebih pasif begitu ya. Jadi menunjukkan sebuah keadaan aja, or a state of something, a state of being. Steady verb sendiri dibagi menjadi 4 kategori, yaitu opinion verbs atau kata kerja yang digunakan saat menyampaikan pendapat. Pokoknya verbs yang hubungannya dengan pikiran atau mental gitu. Contohnya adalah deserve atau know, recognize, and understand. Itu nggak boleh dikasih verb ing ya semuanya ini. Kemudian ownership verbs yang digunakan untuk membahas tentang kepemilikan, ownership. Contohnya adalah own, belong, need, and possess. Lalu untuk emotion verbs atau kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, contohnya adalah feel, hate, love, and adore. Ini juga nggak boleh pakai verb ing. Dia harus verb satu saja. Tidak boleh dijadikan continuous. Dan yang terakhir adalah sense verbs atau kata kerja yang ada hubungannya dengan panca indera, seperti hear, see, smell, taste. Ada juga kata-kata sense verbs atau yang menggunakan panca indera namun masuk ke verbs yang satunya, yaitu dynamic verbs yang akan saya sampaikan setelah ini. Kalau sense verbs yang stative, dia lebih pasif. Misalnya hear, see, smell, taste. Nah, nanti kita lihat bedanya sense verbs yang ada di dynamic verbs. Oke, sebelum kita ke sana, kita coba lihat dulu contoh dari steady verbs yang tidak boleh dijadikan continuous. I had been seeing the waves at the beach. I had seen the waves at the beach. Yang mana nih yang benar? Teman-teman harusnya udah tahu ya.
Ini hampir-hampir sama nih contohnya dari minggu kemarin. Ya, betul sekali. Yang pertama ini salah. See, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, merupakan steady verbs. Jadi dia nggak boleh menjadi verb ing. Yang betul adalah I had seen the waves at the beach. Nah, yang boleh digunakan di past perfect continuous tense ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dynamic verbs. Dynamic verbs ini adalah kata kerja yang menunjukkan adanya aksi nyata atau bisa kelihatan prosesnya atau pergerakannya. Jadi dinamis begitu ya. Kalau yang tadi kan statis. Continuous kan selalu berbicara tentang sebuah proses yang berlangsung. Maka dari itu harus pakai dynamic verbs. Dynamic verbs ini ada active verbs juga process verbs. Contohnya seperti ask, call, eat, jump, change, grow, arrive, and fall. Ini semua kan bisa kelihatan prosesnya atau pergerakannya atau perubahannya bahkan. Nah, seperti yang sudah saya bahas di steady verbs tadi, kalau kita ngambil contoh dari I had seen the waves at the beach dan pengen untuk lebih menekankan ke prosesnya dan mau pakai past perfect continuous, instead of bilang I had seen, kita bisa bilang I had been watching the waves at the beach. Ini kan sebenarnya kayaknya sama-sama melihat ya, tapi yang satu, yang see ini adalah steady verbs, sedangkan yang watch ini adalah dynamic verbs. Jadi meskipun sama-sama sense verbs, keduanya ini digolongkan menjadi golongan yang berbeda. Yang satu lebih pasif, yang satu lebih aktif. Yang watch ini aktif dan emang niat gitu buat nonton. Kalau see itu cuma ngeliat aja, mungkin dengan sambil lalu atau secara nggak disengaja. Semoga bisa dipahami ya perbedaan antara dynamic dan steady verbs ini meskipun sama-sama panca indera, dia ternyata bisa loh menjadi steady verbs dan ada juga yang active verbs. Teman-teman silahkan diingat mana yang masuk stative, mana yang masuk dynamic. That's it for past perfect continuous tense. As always, let me know if you have any questions. Thank you for watching this video and I will see you on the next one. In the meantime, stay safe and healthy. Bye-bye.